Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Futu dalam channel Calon Guru Masa Depan. Belajar bahasa Indonesia lagi yuk. Materi kali ini Kak Futu akan menjelaskan tentang teks deskripsi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Sederajat. Baik adik-adik, simak video ini dari awal hingga akhir ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih teks deskripsi itu? Jadi adik-adik, teks deskripsi adalah sebuah teks atau tulisan yang di dalamnya penulis menggambarkan suatu objek dengan sangat terperinci. Bagian-bagian dari objek tersebut dijelaskan sejelas mungkin sehingga seolah-olah pembaca melihat, mendengar, atau merasakan sendiri objek tersebut. Simpelnya, teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan suatu objek dengan rinci dan subjektif. Tentu adik-adik di rumah pernah dong membaca sebuah tulisan yang di dalamnya menggambarkan suatu objek sehingga kalian itu terhanyut dalam gambaran tersebut, seolah-olah kalian merasakannya sendiri. Nah, itu adalah tujuan dari teks deskripsi, yaitu agar pembaca atau pendengar secara tidak langsung dia merasakan seperti dia melihat sendiri objek tersebut. Selanjutnya, Kak Futu akan menjelaskan apa saja sih ciri dari isi teks deskripsi itu sendiri. Pertama, isinya diperinci menjadi bagian-bagian objek. Contoh, kamu ingin mendeskripsikan tentang orang tuamu, bapak misalnya. Nah, di situ bagian-bagian objeknya, misal tubuhnya seperti apa, sifatnya, kemudian tingkah lakunya, itu adalah bagian-bagian yang diperinci dalam suatu objek. Ciri isi teks deskripsi yang kedua adalah menggambarkan objek secara konkret atau jelas dengan menggunakan kata-kata khusus. Contohnya, alisnya berbentuk seperti bulan sabit dan lain sebagainya. Ketiga, isi dari teks deskripsi bersifat personal, yaitu menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Contoh, ombaknya menggempur, ibuku yang tangguh, kucingku yang manis, atau bisa juga ayahku yang hebat. Sedangkan ciri kebahasaan dari teks deskripsi adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Kedua, menggunakan kalimat rincian. Yang ketiga, menggunakan kata-kata sinonim untuk memperkuat emosi. Contoh, kata sore diganti senja, kata indah diganti elok, menawan, rupawan. Ciri kebahasaan teks deskripsi yang keempat adalah menggunakan majas untuk tulisan yang lebih indah. Contohnya, pasir pantai itu selembut bedak bayi, atau saya memiliki kucing dengan bulu selembut sutra. Untuk materi majas, kalian tonton video Kak Futu sebelumnya ya. Kelima, menggunakan kalimat rincian. Contohnya, ibuku memiliki banyak tanda lahir. Ada di pipi, di hidung, di lengan, ada pula di kaki. Nah, ciri dari teks deskripsi yang terakhir adalah menggunakan kata ganti orang. Contohnya, kucingku, Anda, kamu, kalian, dan lainnya. Adik-adik sekalian, teks deskripsi memiliki bentuk yang sederhana, yaitu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, identifikasi.
struktur yang kedua deskripsi bagian, dan struktur yang ketiga adalah simpulan. Nah, jika adik-adik hendak menulis teks deskripsi, perhatikan 3 struktur teks deskripsi tersebut ya. Pertama, identifikasi, yaitu berisi gambaran umum tentang suatu objek. Jadi, kalian gambarkan terlebih dahulu nih secara umum objek tersebut. Misal objeknya adalah ballpoint, maka kalian jelaskan secara umum ballpoint ini namanya apa, bentuknya bagaimana, belinya di mana, gitu. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek. Perincian ini bisa berisi apa yang didengar, apa yang dilihat, atau apa yang dirasakan oleh penulis ketika mengamati sebuah objek. Contohnya, jika kalian hendak mendeskripsikan tentang orang tua, ibu misalnya, maka di deskripsi bagian ini kalian jelaskan secara rinci bagaimana bentuk tubuhnya, kemudian sifatnya, karakternya, rambutnya, warnanya apa, dan lain sebagainya. Struktur yang terakhir yaitu simpulan, berisi kesan yang diperoleh oleh penulis selama melakukan pengamatan terhadap objek. Agar adik-adik lebih paham tentang materi ini, perhatikan contoh berikut ya. Baik adik-adik, perhatikan ya. Ini teks berjudul Ayah Panutanku. Teks deskripsi ini kakak ambil dari buku Bahasa Indonesia kelas 7 yang ditulis oleh Titik Harsiati, Agus Trianto, dan Eko Sasi yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Dalam teks deskripsi ini terdapat 3 paragraf. Nah, Kak Futu akan menjelaskan masing-masing paragraf ini memiliki struktur. Paragraf yang pertama, dia adalah identifikasi. Paragraf yang kedua adalah deskripsi bagian, dan paragraf yang ketiga adalah simpulan. Pada paragraf pertama ini dinamakan identifikasi karena di dalamnya menjelaskan gambaran umum tentang ayah. Di sini dijelaskan namanya Ayah Abu Salman. Kemudian dijelaskan lagi kulitnya berwarna kuning langsat, wajahnya tipikal Batak. Nah, ini adalah keterangan-keterangan yang umum yang ditulis dalam paragraf pertama sehingga dinamakan identifikasi. Ingat ya, identifikasi itu berisi gambaran-gambaran umum tentang objek. Mudah bukan mengetahuinya? Sedangkan pada paragraf yang kedua berisi deskripsi bagian karena di dalamnya terdapat rincian mengenai ayahnya, seperti menggambarkan tingkah lakunya, sikap dan sifatnya, serta beliau memperlakukan anak-anaknya. Di sini coba perhatikan kalimat ayahku orang yang sabar. Nah, itu adalah contoh dari wataknya. Dalam paragraf ini juga terdapat gambaran tentang perawakannya, yaitu teduh dan selalu tersenyum. Selain itu ada juga bagaimana cara ayah memperlakukan anaknya. Terbukti dalam jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Nah, dalam paragraf yang terakhir berisi simpulan karena menggambarkan kesan penulis terhadap ayahnya yang dibuktikan dengan kalimat beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Sampai sini paham kan adik-adik? Demikian materi bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Semoga adik-adik di rumah paham ya dengan penjelasan Kak Futu tadi. Nah, jangan lupa dukung terus nih channel Kak Futu dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.